Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah mulai mentadaburi salah satu surat dari surat-surat dalam Al-Qur'an, itu surat ke-28, surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas kenapa disebut dengan surat Al-Qasas ya? Maksudnya adalah kisah, yang maksudnya adalah apa? Kisah. Karena dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf. Ketika Musa bertemu dengan orang soleh di Madian, kemudian dia menceritakan kepadanya tentang kisahnya, maka orang tersebut mengatakan la takhaf najauta minal qaumidz zalimin, kau sudah selamat. Jadi disebut surat Al-Qasas karena dalam surat tersebut disebut ada lafal wa qassa alaihi al-qasas, sehingga disebut dengan surat Al-Qasas. Yang demikian penamaan surat biasanya dipilihkan lafal-lafal yang merupakan ciri dari surat tersebut ya. Seperti misalnya surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinu minad dahri, maka disebut dengan surat Al-Insan karena di awal disebut Al-Insan. Kemudian juga surat tersebut sendiri juga disebut juga dengan surat Al-Amsyaj karena dalam Al-Quran dalam ayat tersebut Allah mengatakan amsyajin nabtalihi, ada kata amsyaj yaitu kata yang menjadi menarik perhatian sehingga membedakan dia dari yang lainnya. Memang benar ada surat-surat yang lainnya yang juga ada lafal Al-Qasas ya. Seperti dalam surat Al-Imran, inna hadza lahuwal qasasul haq, sungguhnya ini adalah kisah yang benar. Demikian juga dalam surat Yusuf ya, nahnu naqussu 'alaikal qasasa bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, kami ceritakan kepada engkau ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kami ceritakan kepada engkau kisah yang terindah. Namun kata para ulama, surat Al-Qasas turun terlebih dahulu daripada surat Ali-Imran dan juga surat Yusuf. Dan surat Al-Imran bisa dicirikan dengan lafal yang lain karena menceritakan tentang keluarga siapa? Imran, maka disebut surat Imran. Adapun surat Yusuf meskipun ada lafal qasas tetapi dia lebih identik dengan kisah Nabi Yusuf sehingga disebut dengan nama surat Yusuf karena mencirikan surat tersebut sehingga terbedakan. Nah, surat Al-Qasas maka yang lafal yang membedakan dia daripada surat-surat yang lainnya adalah Al-Qasas. Taib, surat ini adalah surat Makkiyah. Ini adalah surat Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan demikianlah setiap surat atau ayat selalu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, ada yang disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Yang disebut surat Makkiyah atau ayat Makkiyah jika turun sebelum Nabi berhijrah. Kalau sudah turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah maka namanya Madaniyah, surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Jadi dia adalah pembagian terkait dengan waktu turunnya, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Meskipun ada ayat yang turun di Mekah setelah hijrah tetap disebut Madaniyah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ini salah satu surat dari surat Al-Maidah dan dia turun ketika Nabi berhaji di Arafah, yaitu di Mekah. Tetapi ayat tersebut bukan ayat Makkiyah, tetapi tetap ayat Madaniyah. Kenapa tetap ayat Madaniyah? Karena turunnya setelah Nabi berhijrah ya. Meskipun turun di Mekah. Jadi penamaan Mekah Madinah itu bukan terkait dengan tempat, tapi terkait dengan waktu. Namanya Makkiyah sebelum hijrah. Semua surat atau ayat yang turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Apa di antara fungsi kita mengetahui pembagian ini? Fungsinya kita mengetahui tentang audiens yang diturunkan surat-surat atau ayat tersebut. Jika disebut Makkiyah maka kita terbayangkan bahwasanya Nabi masih di Mekah, kemudian yang dihadapi adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy lainnya. Topiknya biasanya terkait dengan
iman kepada hari kiamat, iman kepada Al-Qur'an, iman bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang rasul, tentang kesabaran ya. Tentang kesabaran ya. Ini karena kondisinya Rasulullah SAW masih di Mekah. Adapun surat-surat atau ayat-ayat madaniyah berarti Nabi dan para sahabat sudah berhijrah ke mana? Madinah. Biasanya tentang hukum-hukum, adab-adab ya, karena kondisi audiensnya adalah para sahabat. Atau ayat tentang orang-orang munafik, karena orang munafik baru muncul setelah di Madinah. Jadi ini fungsinya, kita tahu Makkiyah Madaniyah, kita tahu tentang kapan turun ayat tersebut, di fase Makkah atau di fase Madinah. Itu sebelum hijrah atau setelah apa? Hijrah. Jadi adapun surat Al-Qasas maka surat Makkiyah, kecuali ada beberapa ayat yang diperselisihkan, ada yang mengatakan dia Madaniyah, tapi hukum asal dia adalah Makkiyah. Kemudian surat ini dibuka dengan ta sin mim ya. Ta sin mim. Ada 3 surat disebut dengan istilah surat suwar at-tawasin. Tawasin yaitu surat yang ada huruf ta dan sinnya, yaitu surat-surat yang dibuka dengan huruf ta dan sin. Itu 3 surat, surat Asy-Syu'ara, kemudian surat An-Naml. Jadi sila dengan surat At-Tawasin. Ada surat yang musabbihah, yang ada tasbihnya, sabbaha. Ada juga namanya surat At-Tawasin ya. Itu surat Asy-Syu'ara. Ini dibuka dengan apa? Ta sin mim ya. Ta sin mim. Ada ta, kemudian sin, mim. Kemudian surat An-Naml. Surat An-Naml dia cuma ta dan apa? Sin. Ya. Kemudian sekarang Al-Qasas. Sama, dia juga ta sin mimnya. Ta sin mim ya. Ta sin mim. Jadi ini 3 surat ini disebut dengan istilah surat At-Tawasin karena ada huruf ta dan sinnya, ta dan sinnya, ta dan sinnya, ta dan sin. Taib, berikutnya apa makna ta sin mim ya? Atau kita sebutkan dulu tentang keistimewaan surat ini. Ini adalah surat yang paling panjang berbicara tentang kisah Nabi Musa ya. Surat yang paling panjang tentang kisah Nabi Musa. Nabi yang paling banyak alaihissalam, Nabi yang paling banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran adalah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah kisah Nabi Musa panjang. Dalam surat Ali Imran juga disebutkan. Surat An-Nisa juga disebutkan. Dalam surat Al-Maidah juga agak lumayan panjang ya. Kemudian disebutkan panjang lagi dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf nanti dalam surat Yunus juga disebutkan. Kemudian dalam surat Hud juga disebutkan. Dan demikian nanti dalam surat Bani Israel juga disebutkan, surat Isra. Kemudian surat Al-Kahfi juga disebutkan kisah Nabi Musa dengan Khadir ya. Kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat An-Naml, dalam surat Al-Qasas. Nanti juga disebutkan dalam surat Ghafir, disebutkan juga dalam surat An-Nazi'at. Jadi Nabi yang paling banyak disebutkan kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam ya. Ada beberapa hikmah kenapa Nabi Musa, kenapa yang paling banyak Nabi Musa? Yang paling sering disebutkan. Ada beberapa hikmah. Ada yang mengatakan di antaranya karena dia adalah nabi di situ ada Bani Israel ya. Kisah Yahudi banyak.
Bani Israel. Dan Rasulullah SAW ketika berdakwah, di antaranya umat yang menjadi perhatian Nabi adalah umat Bani Israel. Ya. Nabi SAW di Madinah ada tiga suku besar Bani Israel, ada suku Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Maka turun ayat-ayat terkait dengan Bani Israel sebagai bukti bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tidak pernah baca, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Engkau wahai Muhammad tidak pernah bisa membaca sebelumnya dan tidak bisa menulis sebelumnya. Kalau kau bisa sebelumnya membaca dan menulis, tentu orang-orang akan ragu. Jadi Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia tidak pernah menelaah kitab-kitab suci sebelumnya, tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil, dan tidak pernah baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya. Namun dia bisa cerita tentang kisah nabi-nabi yang dikenal oleh mereka. Itu nabi-nabi Bani Israel. Ini bukti bahwasanya yang mengkisahkan kepada Nabi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kisah yang lebih detail dari yang mereka ketahui. Nabi Musa detail juga dalam Al-Quran. Nabi Yusuf detail dalam Al-Quran. Ya. Nabi Isa juga Rasulullah sebutkan, bahkan ada hal yang mungkin terluputkan dalam Injil-Injil yang ada sekarang, seperti kisah Nabi Isa bisa berbicara masih kecil, tidak terdapat dalam 4 Injil yang ada sekarang. Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, ya, Injil Lukas, tidak ada disebutkan Nabi Isa masih kecil sudah berbicara. Tapi dalam Al-Quran ada. Hal-hal ini sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan. Saya sempat lihat di YouTube juga ada seorang pendeta Yahudi yang ngaku hal tersebut. Kata dia, di antara hal yang menakjubkan, Muhammad tinggal di Mekah, tidak pernah keluar-keluar, pun keluar disebutkan dia ke negeri Syam cuma sebentar, ya. Kemudian dia bisa bercerita tentang kisah-kisah Bani Israel dengan detail, padahal di Mekah tidak ada tetangga Yahudi. Di Mekah tidak ada tetangga apa? Yahudi. Karena kisah-kisah ini semua Makkiyah, sebelum Nabi berhijrah. Ini dalil bahwasanya dia dapat wahyu dari Allah. Hanya saja orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Muhammad karena menurut mereka Muhammad itu nabinya Arab. Nabinya apa? Arab. Kalau Bani Israel, nabinya dari Bani Israel. Tapi ini sebagai bukti bahwasanya kisah Bani Israel, ya, karena yang didakwahi oleh Nabi di antaranya Yahudi adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua, ini juga sebagai pelajaran bagi kita, hikmahnya, pelajaran bagi kita tentang karakter orang-orang Yahudi, yang dengan kita membaca kisah Nabi Musa dengan kaumnya, kita tahu bagaimana karakter orang-orang Yahudi, keburukan-keburukan mereka. Kita tahu, ya, bagaimana keras kepalanya mereka, bagaimana membangkangnya mereka kepada Nabi, bagaimana mereka membunuh para nabi. Karena kita tahu musuh kita sampai hari kiamat adalah siapa, ya? Yahudi. Karena musuh umat Islam hingga hari kiamat adalah Yahudi. Baik. Di antara juga hikmah kenapa Nabi Musa paling sering disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, karena ada kemiripan antara sirah Nabi Muhammad SAW dengan sirah Nabi Musa. Tidak semua sih, tapi ada banyak kemiripan. Ini disebut oleh sebagian ulama, kata mereka ada kemiripan, sisi-sisi yang sama antara sirah Nabi atau kondisi Nabi dan kondisi Musa alaihi wassalam. Tapi kalau kita mau tuliskan misalnya, apa sih kesamaannya? Perhatikan, ya. Apa kesamaannya? Baik. Misalnya Nabi Muhammad SAW tinggal dirawat oleh orang lain, ya. Dia dirawat oleh Abu Talib, ya. Misalnya Nabi SAW dirawat
Oleh siapa? Abu Talib. Musa dirawat Fir'aun oleh orang lain. Nabi SAW misalnya ayahnya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nabi Musa tidak disebut ayahnya sama sekali dalam Al-Quran. Nabi besar tanpa ayah. Sama Nabi Musa juga, Musa tidak ada cerita tentang ayahnya. Yang rawat Nabi Musa siapa? Ayahnya atau ibunya? Ibunya. Ayahnya. Yang rawat dia ibunya. Ibunya merawatnya di istana siapa? Fir'aun. Yang rawat ibunya. Kemudian disebutkan juga misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terusir, Nabi harus berhijrah. Pergi meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir karena telah memukul atau membunuh pengikut Firaun. Akan datang kisahnya. Kan Mesir. Maaf, ini Nabi Muhammad SAW harus berhijrah meninggalkan Mekah. Kalau Nabi Musa apa? Musa meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir ya. Oleh karenanya ya, contoh lagi misalnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang sombong dan angkuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Jahal. Menghadapi Abu Jahal. Makanya Abu Jahal disebut dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal ya. Sampai disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak di lautan dikejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sebagian sahabatnya berkata, inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Mau kemana? Di depan kita Laut Merah, di belakang kita pasukan Fir'aun dengan bala tentara yang sangat banyak. Maka ketika itu Nabi Musa dengan penuh percaya diri berkata, kalla, sekali-sekali tidak, kita tidak akan tertangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika dalam Gua Thaur, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketakutan dengan berkata, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana. Seandainya pasukan orang-orang Quraisy yang orang-orang Arab yang berada di atas mulut goa, kalau mereka nengok ke bawah tentu mereka akan melihat kita. Ketika itu maka Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dengan berkata, ya Abu Bakrin ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana dengan dua orang Allah yang ketiganya? Allah berikan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini diantaranya ya, disebutkan juga misalnya Nabi Musa akhirnya kembali lagi ke Mesir. Nabi Musa akhirnya balik lagi ke Mesir. Setelah keluar dari Mesir balik lagi enggak? Balik, dia pergi ke Madian, terus nanti balik lagi untuk berdakwah. Nabi Musa balik ke Mesir. Rasulullah SAW juga balik ke mana? Ke Mekah. Sebagaimana tafsir sebagian ahli tafsir yang mengatakan firman Allah, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan engkau kembali ke Ma'ad, maksudnya ke kampung halaman ya, ke kampung halaman itu ke Mekah dengan menaklukkan kota Mekah. Intinya ada kesamaan-kesamaan ya, yang disebutkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Musa. Seperti Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Musa
laqad udhiya aktsara min dzalik fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh dia telah diuji dengan lebih berat daripada ini dan dia bersabar. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika Nabi SAW membagi ghanimah di Ju'ranah. Rasulullah dapat ghanimah dalam perang Hunain, ghanimahnya sangat banyak. Terus Rasulullah membagikan ke waktu di Ju'ranah, Rasulullah bagi-bagi. Sebagian Rasulullah kasih banyak karena ada kemaslahatan yang Nabi lihat. Maka ada seorang protes. Dia mengatakan hadhi qismatun ma udila fiha. Hadhi qismatun la yuradu biha wajhullah. Kata ada orang protes, dia mengatakan ini sungguhnya pembagian yang dilakukan oleh Muhammad tidak adil. Dan sungguhnya pembagian yang dilakukan Muhammad ini tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW marah ketika maksudnya tersinggung. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman ya'dil illa ma'adil." Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Ana aminu man fis sama, aku adalah yang dipercaya oleh yang di langit ya. Kemudian Rasulullah SAW menyabarkan dirinya dengan bercerita tentang Nabi Musa. Kata Nabi SAW, rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, dia telah diganggu lebih daripada ini, disakiti hatinya, fasabara, namun dia bersabar. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan firman-Nya, ya, la ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengganggu sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengganggu Nabi Musa. Janganlah kalian seperti orang yang mengganggu Nabi Musa. Kenapa? Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi Musa alaihissalam dituduh oleh kaumnya punya penyakit di sekitar biji kemaluannya ya. Jadi orang-orang Bani Israel mereka dulu mandi dengan tidak berbusana, artinya telanjang. Dan Nabi Musa pemalu, maka dia mandi di tempat yang lain. Maka Bani Israel bilang, Nabi kita ini malu-malu tidak mau mandi bareng kita, pasti ada sesuatu. Sungguhnya dia ada cacat di sekitar kemaluannya. Ini kan kurang ajar ya. Ini murid-murid kurang ajar. Gurunya pingin mandi sendiri dituduh yang tidak ya. Maka Nabi Musa sabar, dituduh yang tidak sabar. Dia bersabar ya. Maka Rasulullah ketika diucapkan kata yang tidak oleh sebagian orang ketika itu, maka Rasulullah menyabarkan dirinya dengan menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ada beberapa kesamaan disebutkan oleh para ulama sehingga Nabi Rasulullah SAW kemudian bersabar. Allah turunkan kisah-kisah tentang Nabi Musa sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi agar Nabi bersabar. Karena ada Nabi yang mirip-mirip kisahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini diantara kenapa disebutkan tentang Nabi yang paling banyak diceritakan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah yang paling panjang yang Allah sebutkan adalah dalam surat Al-Qasas. Kisah Nabi Musa yang paling panjang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Qasas. Tapi berikutnya kita ingin tahu tentang kondisi itu keempat ya. Kondisi Mesir ketika itu. Kondisi Mesir ketika itu ada beberapa kondisi. Pertama ada Fir'aun. Fir'aun orang yang sombong, kemudian mengaku sebagai Tuhan, dan dia dari suku Kipti. Suku apa? Kipti. Suku sendiri. Dan dia punya menteri yang paling top, dia punya banyak menteri. Menteri yang paling top namanya siapa? Haman. Namanya Haman. Kemudian dia punya junud, dia punya pasukan-pasukan. Kemudian menyiksa Bani Israel. Bani Israel diperbudak, dijadikan pekerja, diperbudak, dizalimi, ya. Bahkan dibunuhin, ya. Dan di suku Bani Israel ada Nabi Musa alaihissalam, Namun juga ada kaum Musa yang berkhianat, yaitu Qarun, yang memiliki harta yang banyak akhirnya berbuat
keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Namun juga ternyata ada dari kerabat Fir'aun yang masuk Islam dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya yang masuk Islam adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Di antaranya juga siapa? Lelaki kerabatnya Fir'aun yang juga masuk Islam, yang Allah sebutkan kisah dalam surat Ghafir. Ya. Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Berkatalah seorang laki dari keluarga Fir'aun yang dia menyembunyikan imannya. Dia berkata, apa kalian hendak membunuh Musa? Jadi beriman tapi dia menyembunyikan apa? Imannya. Kemudian dia menasihati Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Allah abadikan nasihatnya dalam surat Ghafir. Inilah kondisi istilahnya sosok-sosok yang akan disebutkan dalam kisah Nabi Musa. Ada Fir'aun, ada Haman, ada pasukannya, ada lelaki yang dari keluarganya yang masuk Islam, ada Asiyah bintu Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Kemudian di sisi Nabi Musa ada Nabi Musa alaihissalam, ya, dan Bani Israel, ada ibunya Nabi Musa, ada kakaknya Nabi Musa, ada Harun. Ini semua dari keluarga Bani Israel. Dan ternyata ada juga yang berkhianat seperti Qarun, ya, dan lain-lain. Tapi kita masuk pada ayatnya. Ayat yang pertama, Ta Sin Mim. Ta Sin Mim. Ini adalah disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Berapa surat dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang dibaca terputus-putus, bukan dibaca sebagai kata, tapi dibaca sebagai huruf. Contohnya alif lam mim. Contohnya lagi alif lam ra. Contohnya lagi alif lam mim ra. Jadi alif lam mim jangan dibaca alam. Paham? Jangan dibaca alam, jangan dibaca sebagai kata, tapi dibaca per huruf. Makanya disebut al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus, maksudnya dibaca per huruf. Contohnya lagi misalnya apa? Toha. Ya. Contohnya lagi apa? Yasin. Toha jangan dibaca toh. Baca apa? Toha. Yasin dibaca jangan dibaca yas, tapi baca ya Yasin, ya. Kemudian ta sin mim. Ada lagi ta sin, ya. Ada nun, ada qaf, ya. Ha mim. Alif lam mim sad. Alif lam mim ra, ya. Sad. Ini semua huruf-huruf muqatta'ah ini, ya. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya yaitu Allah ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Kenapa? Karena Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah alif lam mim ra, alif lam mim sad, qaf, toha, yasin, hamim, tasin mim, tasin. Ini semua adalah huruf-huruf hijaiyah yang kalian wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy, Walid bin Mughirah, kalian jago-jago syair, kalian paham betul tentang huruf-huruf hijaiyah ini. Kalau Al-Quran itu dari Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kalian bisa mendatangkan yang semisalnya atau lebih hebat. Karena kalian bergabung, Muhammad satu orang. Kalau Al-Quran itu dari Muhammad, karangan Muhammad, Muhammad tidak lebih hebat dari kalian dalam urusan bahasa Arab. Kalian juga pandai bahasa apa? Arab. Maka ketika Al-Quran tersebut turun dengan huruf hijaiyah yang kalian tiap hari ngobrol berbicara dengan huruf hijaiyah tersebut, ternyata kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, maka ketahuilah Al-Quran itu bukan karangan siapa? Muhammad, tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-i'jaz, yaitu mukjizat Al-Quran. Makanya Allah tantang, "Qul fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin." Kata Allah, datangkanlah. Pertama Allah datangkan semisal Al-Quran, ya. Qul law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jika seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan bisa. Allah tantang buat seperti Al-Qur'an. Suruh bersatu padu, semua ahli-ahli bahasa Arab, bahkan bawa jin sekaligus bikin Al-Qur'an, enggak bisa. Ketika mereka tidak mampu, Allah bilang fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin. Fa'ti bi asyri suwatin mithlihi muftarayatin. Datangkanlah 10 surat saja, enggak usah satu Al-Qur'an, 10 surat. Ya. Ternyata mereka juga tidak mampu. Allah turunkan lagi tantangannya, sudah enggak usah 10 surat, satu surat. Fa'tu bi suratim mim mithlihi. Fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kata Allah, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ragu tentang Al-Qur'an, kalian menyangka itu karangan Muhammad, kalian menyangka ada orang-orang yang membantu Muhammad bikin Al-Qur'an tersebut. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu dibantu oleh sebagian orang untuk membuat Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan, kalau kalian ragu, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkanlah satu surat saja, enggak usah 10 surat, enggak usah satu Al-Qur'an, satu surat. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Kemudian kata Allah, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan kalian tidak bakalan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka Jahannam. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Taib, jadi tosin mim yang benar. Ini namanya huruf al-muqatta'ah, disebutkan oleh Allah di awal-awal surat. Kenapa? Karena untuk membuktikan Al-Quran itu bukan karangan siapa? Muhammad. Apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, nabiyul ummi, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan kondisi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ini adalah keistimewaan bagi Nabi. Sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, orang akan bilang Nabi belajar di buku-buku sebelumnya. Maka Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah keistimewaan dan menunjukkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika turun surat Al-Alaq, malaikat Jibril berkata, "Iqra', bacalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Lantas ditalkin oleh malaikat Jibril, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Dan seterusnya. Taib, oleh karenanya ketika ayat-ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang agungnya Al-Quran, biasanya setelah huruf-huruf muqatta'ah ini disebutkan surat-surat. Biasanya disebut Al-Quran, biasanya contoh, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran, berarti ada Al-Quran setelah itu. Biasanya setelah huruf ini ada Al-Quran. Seperti ini, Tasin min tilka ayatul kitabil mubin. Begitu setelah huruf muqatta'ah Allah langsung sebutkan tentang agungnya Al-Quran. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang mubin. Contoh lagi, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada kitabullah, tidak ada Qur'an. Jadi setelah huruf itu Allah sebut tentang Al-Qur'an. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, dan seperti itu, ya. Alif lam mim sad. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrij, kitabun unzila ilaika, kitabun anzalnahu ilaika. Yang satunya lagi alif lam mim ra, kitabun unzila ilaika. Jadi atau sebaliknya tentang, jadi setelah Allah sebut alif lam mim sad atau alif lam mim ra, Allah sebut tentang Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini menunjukkan bahwasanya huruf-huruf itu didatangkan untuk menunjukkan Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah karena turun dengan huruf-huruf hijaiyah, namun kalian tidak bisa membuat yang seperti itu. Makanya orang-orang Arab tahu ini hebat Al-Quran. Mereka ngerti tentang balaghah. Mereka tentang adab dalam bahasa. Mereka ngerti ini nggak bisa orang sembarang bikin. Kita nggak usah bicara bahasa Arab, kita bahasa Indonesia saja. Ketika anak SD nulis sesuatu, disuruh bikin prosa atau suatu narasi, dia bikin. Beda dengan anak SMP, beda atau tidak? Beda. Suruh bicara tentang misalnya tentang kisah apalah, kisah tertentu. Ketika anak SD nulis pasti beda dengan anak SMP. Anak SMP tulis beda dengan anak SMA. Anak SMA beda tulis dengan orang yang misalnya kuliahan, beda. Yang kuliah nanti beda lagi dengan orang yang memang dia pakar bahasa Indonesia. Dia akan sampaikan dengan narasi yang indah. Dan kita lihat saja, kita bisa bedakan. Oh, ini di bawah, ini cara penyampaiannya beda. Ini paling bagus. Itu bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa ini yang nulis bukan sembarangan. Ini orang berpendidikan, dia tulisannya bagus, indah, teratur, bahasanya terpilih. Nah, ini kita tahu ini paling berkelas, ini mungkin yang tulis profesor misalnya. Maka kira-kira gambaran sederhana demikian bahasa Arab. Bahasa Arab ketika orang Arab yang pakar bahasa Arab baca Al-Quran, dia tahu ini tidak sembarang ini. Tidak manusia tidak bisa bikin seperti ini karena teratur begitu indah dengan balaghahnya, dengan adabnya, dengan kata-kata yang dipilih, kalimat-kalimat yang terpilih. Bagaimana mentakbir dengan kata-kata yang tepat itu tidak bisa kecuali yang turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya betapa banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Qur'an, langsung masuk Islam, banyak. Dengar, terkagumkan dengan Al-Qur'an. Nah, ini
ini bukan karangan manusia seperti ini. Bahasanya boleh sama bahasa Arab, tapi ini bukan karangan apa? Manusia, begitu indahnya. Inilah ta sin mim. Selanjutnya Allah berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka adalah isim al-isyarah untuk menunjukkan yang jauh, ya. Hadhihi tilka, ya. Hadza dzalika. Kalau hadza dekat, kalau dzalika jauh. Kalau hadhihi dekat, tilka itu apa? Jauh. Padahal Al-Quran sedang dibaca atau di depan, tapi Allah mengatakan tilka. Kata para ulama, ketika Allah memberikan isyarat jauh, menunjukkan tentang agungnya Al-Quran tersebut. Al-Quran itu tinggi. Tilka itulah maksudnya, tapi isyarat jauh. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat dari Al-Quran Al-Mubin. Al-Kitab maksudnya suatu yang dikumpulkan. Secara bahasa, Al-Kitab adalah suatu yang dikumpulkan, ya. Seperti disebut katibah, yaitu kumpulan, ya, pasukan misalnya, ya. Dan Al-Quran dikumpulkan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun Allah kumpulkan di Lauhil Mahfuz, dikumpulkan Al-Quran, kemudian dikumpul Al-Quran juga di Suhuf Al-Malaikah. Al-Quran turun ke Suhuf Al-Malaikah dan juga dikumpulkan dalam suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kitab secara bahasa Arab artinya sesuatu yang dikumpulkan, Jadi tilka ayatul kitab al-mubin. Adapun al-mubin secara bahasa Arab dari abana yubinu. Dan abana bisa artinya jelas dan bisa artinya menjelaskan. Jadi abana adalah fi'il yang terkadang dia lazim, terkadang muta'addi. Lazim itu maksudnya apa? Tidak butuh objek. Adapun muta'addi butuh objek. Dia SP sudah selesai. Kalau butuh objek SPO, ya. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, ya. Satu kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya apa? Saya tenang. Butuh objek enggak? Enggak. Kalau saya makan butuh objek enggak? Butuh yang dimakan. Kalau saya tenang, saya rileks, enggak butuh objek. Itu bahasa Indonesia apa namanya? Yang belajar guru bahasa Indonesia mana? Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak butuh objek. Dan ada kata kerja yang butuh objek. Demikian juga abana adalah kata kerja dalam bahasa Arab fi'il yang terkadang dia lazim, terkadang dia muta'addi. Terkadang tidak butuh objek, terkadang membutuhkan objek. Jika dia maknanya adalah lazim, tidak butuh objek, maka Al-Kitabul Mubin maksudnya Al-Kitabul Wadih. Yaitu inilah kitab, ayat-ayat Alkitab yang jelas, ayat Al-Quran yang jelas. Tapi kalau dimaknakan abana yubinu adalah fi'il muta'addi yang butuh objek, maka menjelaskan. Maka maknanya apa? Menjelaskan. Al-Quran kitab-kitab yang jelas, dan dia juga menjelaskan semua yang diperlukan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau sebagai penjelas dari segala sesuatu. Demikian juga Al-Quran adalah kitab, ayatnya jelas. Jelas kandungannya, jelas maknanya, sekaligus dia juga menjelaskan. Inilah keunggulan Al-Quranul Karim. Taib, setelah itu Allah berfirman, ayat yang berikutnya, yang ketiga. Natlu alaika min naba'i Musa. Natlu, kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, min naba'i Musa, dari sebagian kabar tentang Nabi Musa. Wa Fir'auna, dan juga kabar tentang Fir'aun, bil haq, dengan kebenaran, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna ala fil ardi, sungguhnya Fir'aun sombong, merasa tinggi di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan dia menjadikan penduduk negerinya berkelompok-kelompok. Yastatifu ta'ifatan minhum, maka dia memperbudak sebagian, menindas segolongan dari mereka. Yudzabihu abna'ahum, dia menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan dia membiarkan anak perempuan hidup. Innahu kana minal mufsidin, sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi, dan kemudian kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di atas muka bumi, maksudnya di Mesir. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, kami jadikan mereka sebagai para pemimpin dan kami jadikan mereka sebagai yang mewariskan, ahli waris. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna, dan kami pun ingin memberikan kedudukan bagi mereka di atas muka bumi.
Wa nuriya Fir'aun, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, wa Hamana, dan juga kami perlihatkan kepada menterinya Haman, wa junudahuma, dan pasukan mereka keduanya, minhum ma kanu yahdharun. Kami tunjukkan kepada mereka apa yang mereka selalu khawatirkan, yaitu runtuhnya kerajaan mereka. Jadi inilah awal dari surat Al-Qasas. Jadi Allah sebutkan bahwasanya Fir'aun melakukan kerusakan, kemudian dia memecah belah kaumnya, kemudian dia menindas, dia bunuh anak laki-laki, dia biarkan anak perempuan hidup, ya. Dan dia benar-benar melakukan kerusakan. Dan ini sudah berjalan lama sekali. Maka kami pun ingin beri anugerah kepada orang-orang yang ditindas, itu Bani Israel yang ditindas di Mesir. Dan kami ingin menjadikan mereka sebagai pemimpin dan sebagai ahli waris, ya. Dan kami berikan mereka kedudukan di atas muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukannya apa yang mereka khawatirkan selama ini. Baik, kita bahas. Yang pertama, Allah mengatakan natlu alaika. Allah menggunakan nahnu artinya kami. Kami membacakan kepadamu. Kalau Allah menggunakan kata kami, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah untuk pengagungan. Kami maksudnya untuk pengagungan. Seperti kita bicara sama orang, kita bilang satu orang, kita bilang antum. Antum kan artinya kalian. Tapi kita katakan bukan kamu, tapi bukan anda, tapi kita bilang apa? Antum. Itu dalam bahasa Indonesia pun ada. Kita menggunakan lafal jamak kepada mufrad dalam rangka untuk apa? Pengagungan. Kita pun demikian. Kami kita kadang bicara padahal kita cuma sendiri. Kita tidak bilang saya, tapi kita bilang apa? Kami. Dalam itu bentuk pengagungan. Demikian juga dalam bahasa Arab ada metode pengagungan dengan mengganti dhamir mufrad dengan jamak. Bukan berarti Allah berbilang, tidak. Tapi maksudnya Allah menggunakan metode bahasa Arab. Nahnu maksudnya adalah kami sebagai bentuk apa? Pengagungan. Ini yang lebih tepat. Oleh karenanya orang-orang Quraisy dahulu tidak ada yang memahami ketika Rasulullah bacakan nahnu natlu alaika, kami bacakan. Tidak ada yang mereka mengatakan, wahai Muhammad, Allah bilang dalam Al-Qur'anmu kami membaca, berarti Allah berbilang dong. Tidak ada yang pahami seperti itu. Abu Jahal tidak memahami demikian. Seandainya perkataan natlu alaika atau inna nahnu nazzalna dzikra melazimkan misalnya nahnu artinya adalah banyak, berbilang, tentu Abu Jahal dan teman-temannya akan mencari celah untuk membantah Rasulullah. Lah, kamu bilang tauhid sementara dalam Al-Qur'an disebutkan kami. Faham? Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab ngerti bahasa Arab. Mereka tahu bahwasanya perkataan kami itu bukan berarti harus banyak. Tapi salah satu bentuk metode bahasa Arab untuk menunjukkan pengagungan. Seperti bahasa Indonesia juga digunakan hal tersebut. Yang kedua, terkadang maksudnya natlu alaika, kami bacakan kepadamu, maksudnya malaikat yang bacakan, perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, ya, karena terkadang Allah menggunakan nahnu maksudnya malaikat. Ya. Misalnya Allah mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami baca, maka ikutilah. Kami baca maksudnya Jibril yang baca. Maka ikutilah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Allah menggunakan nahnu maksudnya malaikat, ya. Seperti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Para ulama menafsirkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah raqib atid. Raqib apa? Atid, malaikat yang mencatat amalan hamba, raqib atid, ya. Tapi intinya yang benar, nahnu di sini maksudnya untuk pengagungan. Natlu, kami baca, maksudnya kami Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah berbilang, ya. Makanya terkadang ada orang Nasara yang mengatakan, "Oh, dalam Al-Qur'an juga banyak kami." Berarti Allah berbilang seperti Tuhan kami. Lah pertama kita bilang berarti kamu ngaku dong. Tuhan kalian apa berbilang. Paham? Kalau kita enggak, jangan sama-samain Tuhan kita dengan Tuhanmu. Kalau kamu ngaku Tuhan kamu berbilang, kalau kita enggak. Kamu Tuhannya apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Tiga menjadi apa? Satu. Padahal Nabi Isa bukan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus bukan apa? Isa. Berarti kan tiga oknum yang berbeda. Tiga oknum yang berbeda. Ketika Nabi Isa disebutkan dalam Injil dia mau meninggal, dia berkata, Ya Ilya lima syabaktani. Wahai Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Tentunya beda antara yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Juga mereka mengakui ketika Nabi Isa meninggal kemudian dikuburkan. Dan mereka tahu ketika Nabi Isa sedang meninggal, Tuhan Anak meninggal, berarti Tuhan Bapa sedang tidak meninggal.
Kalau Tuhan Bapa juga ikut meninggal, kalau satu kesatuan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, satu kesatuan, berarti kalau satu meninggal semua meninggal dong, iya enggak? Kalau semua meninggal berarti bumi lagi libur, enggak ada Tuhan. Tapi mereka bilang enggak, yang meninggal cuma Nabi Isa. Tuhan Bapa ada. Nah, berarti kalau gitu beda antara Tuhan Bapa dengan Tuhan apa? Anak. Berarti harus 3. Kalau kita enggak, Tuhan cuma satu. Kita ada Qul huwallahu ahad. Kita bilang jadi ketika kamu memprotes kami mengatakan dalam Al-Quran juga disebut kami berarti Tuhan juga berbilang, kita bilang enggak. Berarti kamu mengakui Tuhan kalian berbilang. Yang kedua, kalau yang ngerti bahasa Arab ngerti bahwasanya perkataan kami tidak harus menunjukkan berbilang. Oleh karenanya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy, Umayyah bin Khalaf, tidak ada yang memahami firman Allah tentang perkataan kami berarti Allah berbilang. Seandainya mereka memahami Allah berbilang, maka mereka akan mengucapkan seperti yang kalian katakan. Nah, kami juga nyembah Tuhan banyak. Ya. Tapi ternyata mereka tahu agama Nabi Muhammad adalah agama tauhid. Perkataan dalam Al-Quran kami tidak melazimkan berbilang. Paham atau tidak ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Natlu 'alaika min naba'i Musa." Kami bacakan kepada engkau min naba. Naba artinya berita, tapi berita yang besar. Berita yang besar. Seperti surat An-Naba, ya. Ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang berita yang besar. Jadi naba itu berita yang besar yang harus diperhatikan, bukan sekedar khobar, tapi dia khobar yang muhim, khobar yang penting. Khabarun dzu ahammiyah, dzu sya'an. Maka disebut dalam bahasa Arab dengan naba. Kami kisahkan kepada engkau ada yang mengatakan min tab'idhiyah, yaitu sebagian dari kisah Nabi Musa, tidak seluruhnya. Allah ceritakan kisah Nabi Musa tidak dari awal sampai akhir lengkap nih, karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Tapi Allah menyebutkan kisah-kisah yang bisa menjadikan pelajaran. Sebagian terkadang Allah loncat-loncatin, tetapi kisah tersebut bermanfaat dalam kehidupan. Makanya Allah mengatakan, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun." Kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah sebagian dari kisah berita penting dari Musa dan Fir'aun bil haq, yang isinya adalah kebenaran. Ceritanya tidak ada kebohongan. Ya, semua yang Allah ceritakan adalah kebenaran. Mungkin ada beberapa versi, tapi versi ini yang paling benar. Versi ini yang paling benar, ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana haditsan yuftara, kata Allah di akhir surat Yusuf, sungguh pada kisah mereka ada pelajaran, ya, bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsan yuftara, kisah tersebut bukanlah kisah fiktif yang dibuat-buat. Maka apa yang Allah ceritakan itu adalah benar adanya. Benar adanya. Ini membantah sebagian orang liberal, ya, yang saya bantah, saya sebutkan dalam disertasi saya. Karena sebagian orang liberal di Indonesia maupun di luar negeri menganggap kisah-kisah yang Allah sebutkan tidak benar. Itu hanya sekedar simbol-simbol. Kata mereka nggak ada kisah Nabi Nuh itu, nggak ada, cuma simbol aja. Nuh tuh simbol ini, kisah nyatanya nggak ada. Sampai ada sebagian mereka membuat suatu artikel judulnya antara kisah Nabi Nuh dan Spider-Man. Seakan-akan sama, si Spider-Man adalah tidak nyata tapi kisah tentang seorang heroik yang membela kebenaran misalnya. Sama kisah Nabi Nuh, kata mereka nggak masuk akal, ada begini, ada bumi, kemudian ada banjir besar, ini tidak masuk akal. Sehingga mereka kufur terhadap ayat Al-Quran. Kufur maksudnya kata mereka ini kisah tidak nyata, tapi Allah buat kisah-kisah tersebut sebagai pelajaran. Seperti seorang mau menidurkan anaknya kemudian cerita tentang kisah serigala dan domba, atau kancil dan serigala, ya. Kancil dan buaya, bukan kayak serigala. Kancil dan buaya, ya. Ini kisah tidak ada, cuma sekedar untuk memberi pelajaran. Maka ini adalah kekufuran. Allah mengatakan min naba'i Musa wa Fir'aun bil haq, kami kisahkan dengan kebenaran. Ini versi yang benar. Di sana banyak versi, banyak riwayat, tapi inilah versi yang benar. Dan isinya kebenaran. Bukan cerita fiktif. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Kenapa disebut liqaumi yu'minun padahal surat Al-Qasas juga dibacakan kepada orang kafir? Allah isyaratkan bahwasanya orang yang beriman yang bisa mengambil faedah dari kisah ini. Orang yang beriman yang benar bisa mengambil faedah. Makanya Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Jadi kalau ada kisah kita baca dalam Al-Quran, jangan kita baca sekedar kisah tanpa kita ambil faedah. Setiap kisah pasti banyak faedahnya. Pasti banyak faedahnya.
Ada faedah yang harus kita dulang, kita ambil untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini. Ya, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi-Nabi, di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka orang beriman yang bisa mengambil faedah yang banyak. Kata Allah, faqsusil qasasa, bacakan kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau berfikir. Jadi kisah ini hak dan yang bisa mengambil faedah sempurna adalah orang beriman. Mulai Allah cerita. Ya. Inna fir'auna ala fil ard. Jadi kisahnya ini jauh sebelum Nabi Musa ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf generasi sebelum Nabi Musa. Kisah yang sebagaimana kita sudah sebutkan dalam banyak ceramah tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam beliau dari Palestina kemudian dijual oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual jadi budak, akhirnya dibeli oleh orang Mesir, akhirnya tinggal di mana? Di Mesir. Kemudian akhirnya dia besar, dirayu oleh Zulaikha, akhirnya tidak mau, akhirnya dia di penjara. Setelah itu dia menafsirkan mimpi raja tentang 7 musim kemarau, kemudian 7 musim panen, kemudian 7 musim kemarau. Akhirnya raja pun menjadikan dia sebagai bangsawan, bahkan sebagai bendaharawan kekayaan Mesir. Kalau kita bilang menteri keuangannya, yang ngatur siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika Nabi Yusuf dimuliakan oleh sang raja, raja tersebut disebutkan oleh para ahli sejarah bukan dari suku Kipti, tapi dari suku Heksos. Dari suku Heksos. Makanya rajanya disebut dengan Al-Malik. Kalau dalam Al-Quran disebut waqala al-maliku, berkata sang raja. Jadi dari suku Heksos, kemudian dia muliakan siapa? Yusuf. Kemudian Yusuf akhirnya ketika jadi bangsawan di Mesir, maka dia panggil keluarganya semua. Dibawalah bapak, ibunya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, kakaknya yang mereka 11 orang yang lain semua datang, paman-pamannya. Disebutkan ada 70 orang kalau tidak salah. Semua berpindah dari Palestina kemana? Ke Mesir. Ada jumlah tertentu, saya agak lupa, kalau nggak salah 70. Pindahlah mereka ke Mesir. Di Mesir, maka diberilah oleh raja dari suku Heksos tersebut, diberikan tanah untuk ditempati oleh Bani apa? Israel. Lama-lama raja ini berjalan dengan waktu, raja ini kemudian digulingkan oleh suku Kipti. Suku Kipti. Dan suku Kipti tersebut rajanya dikenal dengan nama Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar seperti presiden, seperti raja, ya. Seperti kaisar, itu adalah gelar. Kalau semua penguasa Mesir namanya gelarnya Fir'aun. Semua penguasa Habasyah namanya Najasyi. Semua penguasa Romawi namanya Kaisar. Semua penguasa Persia namanya Kisra. Semua penguasa Mesir namanya Muqawqis. Ya, seperti itu. Ya, ini adapun namanya beda-beda, tapi gelarnya begitu. Seperti kita Indonesia, semua penguasa Indonesia namanya presiden, namanya ganti beda-beda. Ya. Ganti-ganti. Habis tempo ganti yang lain, habis tempo ganti yang lain. Tapi semuanya disebut dengan presiden. Nah, demikian juga seluruh penguasa Mesir namanya Fir'aun. Ya. Siapa Fir'aun ini? Khilaf di kalangan oleh sejarah. Memang Ramses I, Ramses II, Ramses berapa? Tapi dikenal dengan apa? Fir'aun. Nah, di zaman Nabi Yusuf, akhirnya raja dari suku Heksos digulingkan, diganti dengan suku Kipti. Akhirnya dikuasai oleh Mesir oleh raja-raja suku Kipti yang disebut dengan Fir'aun. Mulailah kemudian Bani Israel ditindas. Sampai akhirnya Allah lahirkan Nabi Musa alaihissalam. Jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Intinya Nabi Musa adalah Nabi yang jauh datang setelah Nabi Yusuf. Makanya di zaman Nabi Musa, pemimpin Mesir disebut dengan Fir'aun. Ini menunjukkan beda suku antara suku raja yang di zaman Nabi Yusuf dengan suku raja yang ada di zaman Nabi Musa. Maka mulailah Fir'aun menindas Bani Israel, menindas, diperbudak, diperalat, dan disiksa. Maka Allah berkata, Allah simpulkan dulu. Ini Allah, jadi di awal surat Allah kasih kesimpulan. Baru Allah kemudian ceritakan bagaimana kesimpulan tersebut. Inti dari surat Al-Qasas kata Allah, sungguhnya Fir'aun telah sombong, kemudian dia menindas Bani Israel, dan kami ingin beri nikmat untuk menggulingkan apa? Fir'aun. Ini kisahnya bagaimana pada ayat selanjutnya. Jadi kasih kesimpulan dulu, baru kemudian dijelaskan, diperinci. Ini metode surat Al-Qasas. Maka Allah sebutkan, Inna Fir'auna ala fil ardi.
Sungguhnya Fir'aun, ala maksudnya tinggi, merasa tinggi di atas muka bumi. Dan dia saking sombongnya, dia mengaku dialah yang berhak untuk disembah. Malakum min ilahin ghairi, ya. Wahai penduduk Mesir, tidak ada Tuhan untuk kalian selain aku. Tuhan kalian yang kalian sembah cuma aku. Dalam ayat yang lain dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia jadi kebablasan, sombong tapi kebablasan sampai ngaku sebagai Tuhan. Dan orang yang paling tahu dia adalah pembohong adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia mengaku diri sebagai Tuhan sementara dia tahu dia dulu kecil, ingusan, beol sana sini ya. Dia sakit ya, lapar. Bagaimana dia sebagai Tuhan? Cuma karena kesombongan yang buat dia akhirnya bablas ya. Sampai sebenarnya mengatakan tadinya dia ngaku sebagai raja Mesir, alaisa li mulku Misra, bukankah aku penguasa raja Mesir? Akhirnya lama dia ngaku, saya kalau ada Tuhan, saya yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kesombongan. Kemudian selain sombong, ternyata dia melakukan kerusakan. Bukan sekedar sombong aja. Ada orang sombong tadi tidak bikin kerusakan. Ada sombong plus melakukan apa? Kerusakan. Maka ala fil ardi, sombong di atas muka bumi. Kemudian waja'ala ahlaha, dia menjadikan penduduk negerinya, penduduk bumi tersebut, maksudnya bumi maksudnya di sini adalah Mesir. Al-ard di sini, inna fir'auna ala fil ard, sungguhnya Fir'aun merasa sombong di muka bumi, maksudnya terkhususkan di Mesir. Waja'ala ahla, dan dia menjadikan penghuni bumi tersebut, penghuni bumi Mesir tersebut syi'an, menjadi terpecah belah. Ini di antara metode Fir'aun. Apa maksudnya Fir'aun menjadikan penghuni bumi Mesir berkelompok-kelompok? Ada yang mengatakan dia menjadikan kelompok-kelompok tersebut supaya satu untuk bantu dia ini, satu untuk bantu dia ini, satu untuk bantu, sehingga masih diberi tugas masing-masing. Ini kelompok bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ini pendapat. Semuanya untuk berkhidmat kepada Fir'aun, sehingga dia bagi-bagi. Dia cerdas, maka harus dibagi-bagi. Maksudnya ini sebagian kelompok ini tugasnya ini, mungkin tugas bertanam, satunya berdagang, satunya ini, dia bagi-bagi rakyatnya untuk kepentingan dia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya dia bagi-bagi rakyatnya dan juga Bani Israel dibuat kelompok-kelompok dan saling bermusuhan. Sehingga ketika mereka saling bermusuhan, dia akan kedudukannya semakin tenang karena mereka tidak akan kompak untuk menggulingkan dia. Rupanya dia takut kerajaannya digulingkan. Maka di antara metode yang dia lakukan adalah memecah belah, mengadu domba, divide et impera ya. Kalau bahasa Arab disebut farik tasud. Pecah belahlah maka kau akan menjadi pemimpin. Pecah belahlah kau yang akan menjadi apa? Pemimpin. Ini metode Fir'aun ya. Metode Fir'aun yang diikuti oleh Belanda. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang sungguhnya metodenya juga bukan dari Fir'aun, dari iblis. Iblis yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk bertutur kata yang baik di antara mereka. Kenapa harus bertutur kata yang baik? Agar tidak nyinyir, agar tidak menghina, tidak merendahkan, agar tidak tersinggung. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan mengadu domba di antara apa? Mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, demikian juga bagaimana syaitan mengadu domba antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Makanya Nabi Yusuf ketika menceritakan karunia yang Allah berikan padanya kepada ayahnya, dia cerita kepada dia berkata, wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ayahanda, Allah telah mendatangkan kalian dari Badiah, dari kampung Palestina ke kota Mesir setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Jadi politik mengadu domba ini asal dari syaitan, kemudian diikuti oleh Fir'aun, kemudian diikuti oleh Belanda ya. Kemudian diikuti oleh sebagian politikus. Farik tasud, adu domba, maka kau yang apa? Yang menang, kau yang berkuasa. Ya. Jadi dia bagi-bagi sehingga Fir'aun nyaman dengan kekuasaannya, tidak ada yang bisa berkuasa karena semuanya diadu domba, kemudian dibuat permusuhan sehingga dia nyaman. Kemudian yastatifu ta'ifatan minhum, dan dia memperbudak atau menindas sekelompok dari mereka, itu dari Bani Israel. Sebagian mereka, jadi ada pendapat dia bagi-bagi, sebagian berpihak sama dia, sebagian jadi musuhnya.
Seperti Belanda dulu, bagi ada yang beri sampai yang jadi apa musuh. Sehingga intinya ketika terpecah belah tidak bisa menyerang apa? Belanda. Ya. Demikianlah Islam dipecah belah. Ya. Dahulu daulah Islamiyah bersatu padu, akhirnya mulai dipecah-pecah. Ada yang menyuruhkan harus kaumun Arabiyah, ya. Kaumiyah Arabiyah, harus Arab, sehingga akhirnya Arab terpecah dari non Arab. Nanti Arab sendiri pun terpecah belah. Ya. Demikian juga Islam terpecah belah dan musuh mau kita terpecah belah. Kalau terpecah belah kita enggak punya kekuatan apa-apa. Taib yastatifu ta'ifatan minhum, Fir'aun menindas sebagian kelompok dari mereka. Maksudnya Bani Israel. Apa yang dia lakukan? Yudhabbihu abna'ahum, dia sembelih anak-anak laki-laki, dia bunuh. Wa yastahyi nisa'ahum, adapun anak perempuan dibiarkan. Kenapa? Ini ada disebutkan oleh para ahli tafsir. Sebabnya ada berita bahwasanya Fir'aun kerajaannya akan digulingkan oleh seorang putra dari Bani Israel. Dari mana Fir'aun dapat kabar ini? Ada yang mengatakan Fir'aun mendengarnya dari kabar-kabar yang beredar di kalangan Bani Israel, mungkin dari wahyu dari zaman Nabi Ibrahim. Artinya tersebar akan suatu saat Mesir, Fir'aun akan digulingkan oleh, ya seperti Nabi mengabarkan tentang masa depan, ya. Rupanya berita tersebut sampai ke Fir'aun. Maka dia bilang, wah ini bahaya nih, akan lahir seorang anak dari Bani Israel akan menggulingkan singgasanaku. Maka untuk menggagalkan hal tersebut, maka dia bunuh anak-anak Bani Israel laki-laki. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Fir'aun bukan dengar dari berita-berita Nabi, tapi dari dukun. Jadi dukun yang kasih tahu, ya Fir'aun, singgasanamu akan jatuh oleh seorang anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan Fir'aun dia Tuhan tapi dia percaya dukun. Sampai ada yang mengkritik para ulama, kalau kau percaya dukun, percuma kau tidak bisa bikin apa-apa. Kalau dukun udah bilang terjadi ya. Kalau gitu kau berusaha bunuh pun tidak akan berhasil. Atau kau tidak usah percaya dukun, kau usah percaya dukun ngapain? Kalau kau percaya dukun, terus kau bunuh anak-anak, berarti tidak ada faedahnya, pasti akan terjadi. Kalau kau tidak percaya dukun, ya nggak usah bunuh anak-anak. Apapun yang dikerjakan tetap salah ya. Jadi akhirnya Fir'aun pun membunuh anak-anak Bani Israel. Setiap yang lahir didata, yang hamil didata. Kemudian ketika waktunya didatangi, ada petugas-petugas yang untuk kontrol, di sensus para wanita hamil, diikuti besarnya perutnya, kemudian saat mau melahirkan ditungguin. Begitu ada anak kecil terdengar maka dibunuh. Akhirnya dibunuhlah Bani Israel. Ini pendapat. Jadi membunuhnya Fir'aun bunuh anak-anak Bani Israel itu karena takut singgasananya digulingkan. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lain, dia tidak ingin Bani Israel kuat karena Bani Israel ternyata beranak pinak cepat. Oh, ini kalau banyak nanti bahaya, harus kurangi dibunuh. Laki-laki dibunuh semua. Sehingga kerajaan saya tetap tetap eksis, karena kalau semakin banyak bahaya. Semakin banyak bahaya ya. Bagi orang yang Islam banyak anak, jangan ragu-ragu ya. Orang Islam suruh banyak anak ya. Tentu banyak anak yang berkualitas diajarin. Taib akhirnya disebutkan dia pun bunuh anak-anak semua. Tapi subhanallah Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kandungan ibunya, ada yang mengatakan perutnya tidak terlalu besar sehingga tidak ketahuan ya. Ketika banyak yang lahir dibunuh. Akhirnya ada yang bilang, wahai Fir'aun, kalau semua anak laki-laki kau bunuh, maka nanti tidak ada yang bisa kita perbudak, harus ada sebagian dibiarkan. Akhirnya Fir'aun bikin aturan. Tahun ini misalnya tahun ganjil dibunuh, yang lahir tahun ganjil dibunuh, yang lahir tahun genap dibiarin. Ganjil genap. Ini pendapat. Supaya ya tidak habis semua. Kalau habis semua siapa yang mau diperbudak? Budak kita habis, siapa yang mau disuruh-suruh? Ada yang mengatakan karena dukun yang kasih tahu, ini bayi lahir tahun ganjil bukan tahun genap. Sehingga sebagian anak dibiarkan hidup, sebagian anak dibunuh. Qadarullah Harun kakaknya Musa lahir di tahun yang tidak dibunuh anak-anak. Mungkin tahun ganjil, misalnya tahun ganjil lah, tidak dibunuh, maka Harun selamat. Nabi Musa tahun berikutnya, ada yang mengatakan bedanya setahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Intinya dia lahir di tahun yang anak-anak sedang dibunuh. Maka dibunuhlah. Ya. Tapi Nabi Musa selamat karena ternyata ibunya perutnya tidak terlalu besar dan akhirnya selamat ya. Adapun wa yastahyi nisa'ahum,
Adapun wanita dibiarkan hidup, anak perempuan. Kenapa dibiarkan hidup? Supaya mereka bisa menjadikan wanita tersebut kalau besar bisa dijadikan pembantu, dijadikan budak, atau untuk disinahi, untuk dirusakin harga diri mereka, untuk disinahi. Maka benar-benar sengsara Bani Israel ketika itu. Kata Allah, innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ditinjau dari dua hal berbahaya. Apa itu? Yaitu al-ulu fil ard, ketinggian di atas muka bumi. Yaitu jabatan, kehormatan ya, di atas muka bumi, kekuasaan. Yang kedua adalah kerusakan. Kerusakan ya semuanya mencakup maksiat ya. Maksiat, pembunuhan, aniaya, kezaliman dan lain-lain. Ditinjau dari hal ini, orang bisa terbagi menjadi empat. Ada 4 model manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama yang parah menggabungkan keduanya. Yang pertama menggabungkan keduanya. Kekuasaan dan kezaliman. Contohnya siapa? Contoh Fir'aun. Fir'aun dan penguasa-penguasa zalim. Banyak. Coba kita baca tokoh-tokoh ateis komunis bagaimana mereka membantai. Mao Zedong aja membunuh sekitar 80 juta, 60 juta manusia di Tiongkok. Dia bunuh. Lenin puluhan juta, Stalin, Hitler yang anti agama bunuh 6 juta orang. Masya Allah, manusia loh, bukan ayam ya. Manusia. Bagaimana Mao Zedong bunuh sampai dalam 4 hari dia bunuh 45 juta orang. Mengalahkan corona. Sadis ya, sudah ingin berkuasa dan melakukan apa? Kerusakan. Fir'aun seperti itu. Menggabungkan antara kerusakan dan kesombongan. Ini model yang pertama. Yang kedua, sederhana adalah ingin kerusakan tapi bukan kekuasaan, ingin kerusakan, melakukan kerusakan bukan kekuasaan, bukan ketinggian. Seperti orang-orang yang melakukan misalnya pencuri, begal, ya. Mungkin pezina, maksiat, tapi dia bukan mencari apa? Kekuasaan, dia bikin maksiat aja. Yang ketiga, yang ingin ketinggian tanpa kerusakan. Ketinggian tanpa melakukan kerusakan. Yaitu pingin dihormati, pingin tenar. Ini kata Ibnu Taimiyah, saya bacakannya. Wal qismu tsalis, yang ketiga, yuridunal uluwa bila fasad, ingin mendapatkan ketinggian tanpa melakukan kerusakan. Kalladzina indahum dinun, seperti orang yang punya agama, mungkin orang alim, orang soleh, orang zuhud. Yuriduna an ya'lu bihi ala ghairihi minan nas, dia pingin dia yang top dibandingkan yang lain. Ya, dia pingin dikenal orang teralim, dia pingin dikenal orang terzuhud, dia pingin orang yang paling, ya ini pingin dinomorsatukan gampangannya. Ini banyak. Menimpa bukan cuma orang-orang biasa, tetapi juga menimpa para dai, para alim ulama yang tidak ikhlas dalam berdakwah, ingin dia dinomorsatukan. Dia pingin dia yang paling diunggulkan daripada yang lainnya. Dia tidak ingin kerusakan, tapi dia pingin dinomorsatukan. Ya, itu namanya ini terjebak di antaranya sebagian ulama. Contohnya sebagian orang alim. Dan yang keempat, ini yang ketiga. Yang keempat adalah penghuni surga, tidak ingin keduanya. Penghuni surga, dia tidak mencari ketinggian di dunia, yang dicari ketinggian di akhirat. Buat apa menjadi orang yang nomor satukan, orang yang harus dihormati? Enggak, dia beragama jadi orang soleh bukan untuk itu, bukan untuk dicium-ciumin tangannya, bukan untuk dipuja-puja, enggak, dia tidak cari itu.
Makanya kalau ada orang lebih dari dia tidak hasad, biarin orang yang enggak ada masalah. Karena itu bukan yang dia cari. Dan di akhir surat Al-Qasas, di akhir-akhir Allah mengatakan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga, ya. Darul akhirat. Kami jadikan surga tersebut kepada orang-orang yang tidak ingin meraih ketinggian dan tidak ingin melakukan kerusakan. Maka sebagian orang terkadang manfaatkan agamanya untuk dihormati, untuk ini, untuk dapat dunia, dapat penghormatan, ya. Maka bukan ciri penghuni surga, mereka tidak mencari itu, yang mereka carilah ketinggian di akhirat. Tapi kayaknya waktunya sudah kelewatan, ya. Kita lanjutkan nanti bulan depan, ya. Sudah lewat waktu jauh. Ya, yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan